Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semester 7 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Rekan-rekan semua yang mengikuti perkuliahan pada hari ini, kita lanjutkan materi perkuliahan hari ini. Kita masih lanjutkan materi menganalisa laporan keuangan ya. Kita bahas dulu latar belakangnya ya. Suatu kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik ya dan manajemen. Pertama, pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang optimal atau atas usaha yang dijalankannya. Mengapa? Karena dalam usahanya segera pemilik usaha ini atau pemilik yang menanamkan modal ini ingin kembali, modalnya tuh segera ingin kembali. Di samping itu, pemilik juga mengharapkan adanya hasil atau modal yang ditanamkannya itu sehingga mampu memberikan tambahan modal ya. Kalau laba itu kan memberikan tambahan modal atau investasi baru dan kemakmuran bagi pemilik saham dan seluruh karyawannya yang ada dalam perusahaan itu. Itu salah satu latar belakang mengapa kita harus seorang pemilik menginginkan adanya analisa laporan keuangan, sehingga dengan analisa laporan keuangan ini nanti dapat memberikan untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Baik, kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah bahas tentang analisa laporan keuangan dengan rasio solvabilitas dan likuiditas, di mana rasio tersebut adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu analisa rasio aktivitas dan profitabilitas. Profit ya, aktivitas dan profitabilitas ya. Kita bahas satu dulu. Rasio aktivitas itu apa? Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi ya, pemanfaatan sumber daya perusahaan seperti kinerja penjualan, gimana tingkat pergerakan persediaan, kemudian turnover piutang ya, dari mulai penjualan secara kredit, leasing, menjadi piutang, kemudian menjadi kas ya, atau rasio kemampuan perusahaan melaksanakan aktivitasnya sendiri. Artinya seberapa mampu modalnya sendiri itu mengcover atau bisa membiayai aktivitasnya dengan modal sendiri. Dalam analisis rasio aktivitas ini, kita akan mengetahui jumlah kali perolehan bunga ya. Jumlah kali perolehan bunga artinya biaya bunga itu seberapa besar bisa ditutupi oleh laba perusahaan. Kemudian yang B, biaya-biaya tetap ya. Nah, di sini ada biaya sewa atau bunga bank ya. Biaya sewa dan bunga bank. Seberapa besar laba itu sebelum pajak bisa mengcover biaya-biaya tetapnya ya. Perputaran persediaan ya. Kita tahu persediaan pun sangat sensitif ya. Jika kekurangan pun akan mengganggu perusahaan dalam operasional dan produksinya. Kalau kelebihan pun tidak produktif ya, tidak efektif, karena akan menimbulkan masalah dengan timbulnya biaya baru. Kemudian ada rata-rata waktu penagihan ya. Di situ kita akan melihat nanti ada rata-rata industri di daerah itu yang sejenis. Kita akan membuat perbandingan jika rata-ratanya lebih dalam penagihan itu, rata-rata penagihannya lebih sedikit,
lebih cepat jadi uang dari saat penjualan. Rata-rata penagihannya hingga menjadi kas itu lebih cepat dari rata industri, berarti itu lebih baik. Jika itu lebih lama waktunya, berarti tidak begitu baik ya, karena masih di bawah rata-rata industri. Kita akan menggunakan juga rata-rata industri sebagai sampel nanti. Terus kemudian perputaran modal ya, seberapa besar modal kerjanya itu berputar gitu untuk membiayai produksinya, operasionalnya. Perputaran aktiva tetap ya, seberapa besar kemampuan aktiva tetap yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi terhadap operasionalnya. Terus perputaran total ya, total aktiva yang dimiliki juga seluruhnya akan seberapa besar berkontribusi terhadap operasional di dalam produksinya itu. Kemudian yang kedua adalah rasio profitabilitas ya, keuntungan ya, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur mencari laba, mengukur laba ya dalam suatu periode. Satu periode itu 1 tahun ya, atau tertentu, atau periode tertentu ya, mengukur tingkat efektivitas. Nah, profitabilitas ini juga sering kita dengar istilahnya rasio rentabilitas ya. Rentabilitas 2 itu ada dibagi 2 ya. Satu, rentabilitas ekonomis, yaitu membandingkan laba usaha dengan seluruh modal sendiri dan usaha asing atau pihak luar. Yang kedua, rentabilitas usaha sendiri ya, membandingkan laba usaha dengan modal sendiri saja. Oke, dalam hal ini kaitannya adalah kaitannya dengan rasio profitabilitas ya, margin laba penjualan ya, ada laba kotor. Kemudian daya laba dasar basic ya. Kemudian hasil pengembalian total aktiva, return on total aset ya. Terus hasil pengembalian ekuitas ya, seberapa besar ekuitas itu bisa perbandingan dengan laba yang dihasilkan dalam satu periode ya. Baik, kita gunakan contoh laporan sebagai dasar menganalisa. Kita ambil contoh laporan keuangan PT Ibrahim ya, neraca dan laba rugi. Oh ya, Pak Yuli lupa. Analisa laporan keuangan itu menggunakan dasar atau data atau angka-angka, data-data yang berasal dari laporan keuangan neraca ya, dan statement laba rugi ya. Dan keduanya bisa menggunakan neraca dan bisa menggunakan laba rugi untuk sebagai dasar kita mencari atau menganalisa dengan analisa rasio. Untuk rasio aktivitas, tujuannya dan manfaatnya adalah ya, kita ketahui ya, kita biar tahu dasarnya dulu, kita menganalisa rasio aktivitas itu apa tujuannya dan manfaatnya. Satu, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Kedua, untuk mengukur hari rata-rata penagihan piutang. Ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. 4, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja itu berputar dalam satu periode. Kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Keenam, digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. Ya. Di rasio aktivitas tadi, apa yang akan kita cari yaitu jumlah ya, kita bahas dulu satu ya, jumlah kali perolehan bunga. Oke, jumlah kali perolehan bunga, yaitu rumusnya adalah earning before interest dan tax ya, artinya ini adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi biaya bunga. Oke, ini hasilnya 81,357. Hasilnya dari mana? Yaitu EBIT ya. EBIT ini ya, tadi 57.650.000 dibanding dengan biaya bunga ya, berapa bunga? 700.000, ketemunya 81,35. Artinya bunga bank tahun 2020 ini adalah 81,3 kali, atau dengan kata lain biaya bunga itu dapat ditutup dengan laba sebelum
bunga dan pajak itu 81, besarnya sebesar 81,2 kali dari laba sebelumnya. Artinya bagus ya. Biaya bunganya dapat ditutup dengan laba 81 kali lipat ya, kira-kira seperti itu. Kemudian biaya-biaya ya. Di sini biaya fix. Nah, biaya fix itu sering kita sebut biaya yang dikeluarkan ada maupun tidak ada ya, ada maupun tidak ada produksi tetap dikeluarkan ya, seperti biaya gaji, biaya sewa gitu ya. Kita lihat di sini biaya sewa ya, kita biaya bunga dulu ya. Nanti kalau ada biaya tetapnya itu bisa. Coba ini kita ambil, ini ada biaya total biaya bunga ya, wajib ya. Dia kalau sudah revider dengan bank berarti ada atau tidaknya perusahaan beroperasi bunga bank dan bunga berarti tetap berjalan ya. Kita ambil contoh ini ya. Jadi ini sebesar 285,75 ya, fixed change curve. Seandainya rata-rata industri, nah kita pakai menggunakan rata-rata industri adalah 40 kali ya. Perusahaan kita ini sebenarnya ada tambahan ya. Coba kita asumsikan biaya operasional itu biaya tetap ya, ada maupun tidak ada, kita akan tetap membayar yang namanya biaya operasional ya, seperti bayar listrik, di administrasi itu bayar gaji ya, biaya sewa. Baik, coba kita ini terlalu besar, itu adalah EBT earning before tax itu 56 ditambah biaya bunga bank ditambah biaya operasional ya. Kalau HPP itu bukan fixed cost ya, variable cost. Operasional ya, kira-kira ini ditambah ini ya, kita bikin kurung tutup, kemudian dibagi biaya operasional ditambah biaya bunga. Nah, biaya penyusutan, oke. Tadi tambah lagi biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan itu ada maupun tidak ada, dia akan ada biaya penyusutan. Penyusutan itu 4 juta ya. Sehingga ini akan bertambah 602 sudah biaya operasional ditambah biaya penyusutan ditambah biaya bunga. Itu ya, 1 2 3 4 1 2 3 ya, karena yang satunya ini adalah EBT nya ya. Oke, kita total. Nah, di situ ada 1,34. Ini saya kira salah ini ya, ini 1 ya. Di situ jika ada ini 1,34 dibulatkan 1,34 ya, 1,34 kali kita anggap baik ya, ini kita anggap baik karena berada di atas rata-rata industri. Ini belum dihapus, kita anggap baik karena di atas rata-rata industri, sehingga perusahaan sangat mudah untuk memperoleh pinjaman bank ya, karena gini ya, di rata-rata industri itu fixed charge-nya adalah satu kali, sedangkan hasil
biaya tetap ini, perbandingan biaya tetap ini adalah 1,34. Hasil rasio fixed charge covered ya, coverednya ya sebesar senilai 1,34. Nah, kita anggap baik karena berada di atas rata-rata industri ya, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman bank. Oke. Kemudian C, perputaran persediaan. Ya, kita tahu tadi berapa besar perputaran persediaan, yaitu harga pokok ya, harga pokok penjualan dibagi oleh persediaan ya, hasilnya 62,50. Coba kita lihat ya. Itu harga pokok persediaan, harga pokok penjualan ini ya 625 juta dibanding dengan persediaan 10 juta ya, artinya senilai 62,50. Rasio ini menunjukkan nilai 62,50 kali dibulatkan 563 ya, persediaan diganti dalam 1 tahun. Nah ya kan, perputarannya sangat dinamis ya. Apabila rata-rata industri untuk inventory adalah 20 kali ya di sektor yang sama, di core bisnis yang sama, kita bandingkan dengan sektor industri yang sama, berarti inventory turnover-nya baik sekali ya, karena perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau yang tidak produktif. Jadi ini sangat produktif ya. Dalam satu periode 63 kali itu persediaan diganti. Kemudian untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang dapat dicari dengan membagi hari setahun dibagi perputaran persediaan tersebut ya. Misalnya 365 ya, seharusnya 365 nih ya. Dalam satu hari 365 dibagi 62,50 ya. Ketemunya di sini berapa, kita lihat 365. Nah, ini kita koreksi dulu. 365 hari dibagi 62, ya 6, tetap 6 ya, tetap 6. Di sini 5,84 atau kita bulatkan 6 ya. Jadi perputaran industri yang di core bisnis yang sama itu umumnya 365 dibagi 20 adalah 18,2 atau sama dengan 19 hari. Dengan hasil ini maka terdapat kecepatan perubahan sediaan menjadi piutang ya, persediaan, kemudian ada penjualan menjadi piutang ya sebesar 19 hari. Sedang ini rata-rata industrinya 19 hari, sedangkan perusahaan ini dapat lebih cepat ya, harusnya 19 hari, perusahaan ini hanya 6 hari, jadi ada selisih kecepatan 13 hari. Ini sangat produktif ya, sangat baik ya. Oke, kita lanjutkan. Artinya gini, jika rata-rata industri ini menjadi patokan dasar ya, karena mereka adalah data info dari beberapa industri yang sejenis itu dibandingkan. Jadi kalau rata-rata itu kita masih ada di bawahnya, berarti kita kurang baik. Tapi kalau kita di atasnya, untuk hal ini kita mohon maaf. Jadi kalau untuk untuk persediaan ini perputarannya jika lebih cepat itu lebih baik ya, ini lebih produktif. Artinya perusahaan itu berproduksi terus, terpakai terus ya, tidak sampai tertimbun terlalu lama. Oke, kita lanjut ke rata-rata jangka waktu penagihan ya. Kita akan masuk ke berapa lama sih piutang itu setelah penjualan menjadi berapa lama menjadi piutang itu, kemudian menjadi uang ya. Selanjutnya bisa buat modal kerja, yaitu kita lihat rumusnya receivable turnover ya, pendapatan yang akan diterima perputarannya sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Nah, oke, penjualan kredit kita anggap penjualan itu penjualan kredit ya, karena kredit
Di sini total ketemunya di sini ketemunya 157% ya. Ini juga bagus. Dari mana kita lihat, coba penjualan kredit, kita anggap ini adalah penjualan kredit ya, 850 juta dibagi dengan persediaan, dibagi dengan piutang. Piutangnya ada di sini, kita lihat piutangnya ada 5.400.000. Jadi ketemunya 157%. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2020 adalah 157 kali dibanding penjualan. Nah, jika rata-rata industri sejenis perputarannya ada 15 kali, maka periode tahun 20 ini dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap sangat berhasil ya, karena lebih cepat waktunya ya. Penagihannya 157 kali dalam satu periode dibanding rata-rata industri yang hanya 15 kali. Oke, ini pun bisa dipahami ya, jika perputaran piutangnya itu setahun itu cuma 15 kali di rata-rata industri, kalau perusahaan ini bisa 157 kali dalam setahun. Jadi begitu cepat ya, karena banyaknya penjualan, persediaan, sehingga perusahaan itu dapat menjual cepat dan menagih cepat. Kita lanjut ke perputaran modal kerja. Dengan rumus perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih ya, dibagi modal kerja. Oke, kita ketemunya adalah 13,76 ya. Penjualan bersih, kita anggap aja ini penjualan bersih ada 54 ya, penjualan 850 juta dibagi oleh modal kerja. Modal kerja itu C30 ini modal kerja, total aktiva tetap ya, total aktiva tetap, modal kerjanya adalah aktiva tetap yang modal kerja. Perputaran modal kerja, nah, di situ kita anggap C30. Jadi penjualan tadi 850 juta dibagi dengan total aktiva lancar kita ya, aktiva tetap C30. Nah, lancar kita ketemunya adalah 13,76. Artinya perputaran modal kerja tahun 2020 sebanyak 13,76 kali. Hal ini berarti setiap Rp 1 rupiah ya, 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan, maksudnya modal aktiva ya, ini ya apa namanya, setiap 1 rupiah aktiva lancar ya, aktiva lancarnya atau modal kerja dapat menghasilkan Rp 13,76 ya, dibutuhkan 14 rupiah penjualan di tahun 2000. Artinya setiap 1 rupiah nilai dari aktiva lancarnya itu dapat menghasilkan 13,76 atau 14 dibulatkan ya rupiah untuk penjualan. Oke, kita lanjut. Kita F, perputaran aktiva tetap ya, tadi aktiva lancar, sekarang aktiva tetap ya, yaitu sama penjualan dibagi total aset tetap ya. Artinya kita bandingkan penjualan tetap tadi, penjualan adalah ini kita asumsikan 850 juta dibagi oleh aktiva tetap 25 juta 800.000 ya, ketemunya aktiva tetap ya, ini kita tandain, ini ketemunya 32,96 atau 33,3 ya. Artinya perputaran aset tetap itu tahun 2020 sebanyak 32,95
kali ya dari penjualan. Artinya ini berarti setiap Rp1 dari aset tetapnya dapat menghasilkan Rp32 atau dibulatkan Rp33 ya. Itu. Jadi sangat baik ya, setiap Rp1-nya dari aset tetap menghasilkan atau berkontribusi menjadi Rp33 ya. Oke, kita ke perputaran total aktiva. Kalau tadi aset lancar, aset tetap, sekarang seluruh asetnya ya. Total aktiva. Penjualan kita bagi dengan total aset ya. Oke, tetap C54 tadi yaitu kita asumsikan ini total penjualan 850 juta dibagi total aset ya. Total aktiva ini 87.560.000, ya ketemunya adalah 9,71 atau kita anggap 10 lah ya. Artinya perputaran total aset tahun 2020 sebanyak 9,71 kali. Hal ini berarti setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan 9,71 atau dibulatkan Rp10 untuk penjualan tahun 2020. Oke, silakan bagi yang mau mencatat nanti ya, saya berikan waktu. Kita lanjut ke rasio profitabilitas. Oke, rasio profitabilitas kita harus mengetahui dulu tujuan dan manfaatnya dari analisa rasio profitabilitas ini. Tujuan dan manfaatnya adalah rasio profitabilitas ini untuk mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan ya, yang dihasilkan. Kemudian kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat, mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri ya maupun dari pinjaman. Ya, materinya yang terkait dengan profitabilitas ini adalah kita mengukur margin laba penjualan, profit margin on sales ya. Yang kedua, B, hasil pengembalian total aktiva, return on total asset ya. Yang ketiga atau C, hasil pengembalian ekuitas, return on total equity. Nah, kita nanti juga akan menghitung cara nilai labanya per lembar saham. Oke, kita dari yang A dulu. Kita akan mengukur seberapa besar margin laba penjualan pada kinerjanya PT Ibrahim ini yang dilampirkan per tanggal 31 Desember tahun 2020. Kita lihat margin laba penjualan atau profit margin on sales. Jadi rumusnya adalah penjualan bersih dikurang HPP dibagi penjualan ya. Ini kita ini ya 26%. Nilainya 26%. Kita lihat ya, penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan ya. Artinya gini, ini kita lihat di laba rugi, penjualan bersih yaitu 850 juta dikurangin harga pokok ya, dikurangi harga pokok dibagi penjualan. Nah, ya kan, jadi ketemunya, jadi tadi penjualan bersih dikurangi harga pokok dibagi oleh penjualan bersih juga. Ini ketemunya 26%. Artinya jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 20% ya, kita bandingkan dalam satu rata-rata industri di mana ruang lingkupnya sama, core bisnisnya sama, kriterianya sama, di situ rata-ratanya adalah 20%. Margin laba perusahaan ini baik sekali ya, karena nilainya berada di atas nilai rata-rata industri yaitu 26. Sehingga baik tadi kalau mengukur laba yang dihasilkan ini sangat baik sekali. Kemudian B, hasil pengembalian total aktiva, return on total sales asset ya, yang berdasarkan total aset yang digunakan untuk mengembalikan
aktivanya ya, yaitu ROI ya, return on investment ya, atau bisa disebutkan ini ada rumusnya, kita lagi dikasih merah aja supaya sama. Rumusnya ada earning after interest and tax atau laba sesudah bunga dan pajak dibagi total aset ya. Ini ketemunya 52%. Coba kita lihat dulu ROI-nya EAIT ya. Di sini kita lihat EAIT. Nah, ini 45.560.000 dibanding dengan atau dibagi dengan total aset ya. Total asetnya di sini ya. Total asetnya di neraca. Total aset. Nah, sini. Sejumlah 87.560.000. Ketemunya adalah 26% perbandingannya. Artinya jika rata-rata industri untuk profit 52% ya. Artinya ROI ini adanya return on investment itu tahun 2020 menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh ya, yang diperoleh oleh perusahaan ini selama satu periode tahun 2020 sebesar 52%. Artinya jika rata-rata industri ROI di suatu tempat tersebut adalah 30%, maka margin laba perusahaan ini sangat baik ya, karena berada di atas rata-rata industri yaitu 52%. Nah, kita lihat jika komponen seperti ini ya. Misalnya kita punya data seperti ini, EAT earning after interest dan tax itu tahun kita misalnya kita ambil laporan PT Ibrahim ini pada tahun 2019 itu EAT-nya 72 juta. Tahun 2020 45 ya, 45.560. Nah, pada tahun 2019 ini EAT-nya 72 juta, total equity-nya ada 79.568 ya. Jadi untuk tahun 2009 adalah 72 juta dibanding 79, jumlahnya 0,90% atau 90%. Untuk tahun 2020 EAIT-nya adalah earning after interest dan tax adalah 45.560 dibanding dengan total equity-nya 79.060.000 ya. Total equity-nya di sini kita lihat. Nah, ini 79.060 juta. Jika data ini kita gunakan sebagai perbandingan, maka perhitungan ROE-nya pada tahun 2019 menunjukkan tingkat pengembalian investasi sebesar 90%. Kemudian tahun 2020 turun menjadi 58%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 90 dikurangi 58 32%. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE ya. ROE return on equity ya. Artinya ada total equity ya. Ya, seiring dengan menurunnya ROI ya, karena ROI ini menurun tadi ya. ROI ini menurun. Nah, namun jika rata-rata industri ROE-nya adalah 40%. Jika rata-rata industri 40% ya, berarti kondisi perusahaan ini masih cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata. Keduanya itu tahun 2019 atau tahun 2020 masih di atas ya. Tahun 2019 kita 90%, tahun 2020 masih 58%. Artinya masih di atas rata-rata industri. Nah, sekarang kita lihat berapa harga per lembar sahamnya ya, sering disebut rasio nilai buku ini, rasio laba per lembar saham ini. Untuk mengukur keberhasilan manajemen mencapai keuntungan bagi pemegang saham, jika rasionya rendah berarti manajemen belum mampu memuaskan kesejahteraan pemegang saham. Kita ambil lihat daftarnya, misalnya seperti tadi, keuntungan tahun 2019 72 juta, tahun 2020 45.560 ya. Kemudian jumlah saham biasa ya, kita bahas saham biasa ya, belum saham preferen, belum saham prioritas, kita masih saham biasa. Di sini kita kajiannya jumlah saham biasa. Oh iya ya, saham biasa itu artinya dibagi setelah saham prioritas dibagikan ya. Ini artinya kita
bisa menghitung karena adanya kelebihan atau saham prioritas tadi sudah diselesaikan, sudah dibagikan. Kemudian kita bahas soal saham biasa. Saham biasa beredar nih ya. Maaf, ini ada gangguan sebentar. Untuk tahun 2019 laba per saham itu 72.000 dibagi 160 ya, karena 160 ribunya ini adalah jumlah saham yang beredar, sehingga dapat perbandingan 450 harga per lembar sahamnya. Untuk tahun 2020 laba per saham biasa adalah 45.560.000 dibanding dengan saham yang beredar sebanyak 160.000, sehingga nilai per lembar sahamnya ada 284,75. Artinya perhitungan pada tahun 2019 ini menunjukkan kesejahteraan pemegang saham menurun ya, sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Menurunnya ini cukup lumayan besar ya, dari 450 menjadi 284,75 rupiah, sebesar 165,25% rupiah per lembar saham. Tetapi apabila kedua saham biasa dan referensi prioritas, kita dapat tentukan mana yang menjadi hak pemegang saham biasa. Apabila ada dua saham ya, misalnya di perusahaan ini perusahaan ini memiliki dua saham ya, saham preferen dan saham prioritas dan saham biasa, kita dapat tentukan mana yang menjadi hak pemegang saham biasa, mana yang preferen prioritas. Setelah dikurangkan dari laba yang diperoleh, baru kemudian menghitung laba per saham masing-masing saham. Ya, baru kemudian menghitung laba per lembar masing-masing saham tersebut. Oke, demikian kajian analisa laporan keuangan. Hari ini kita bahas materi rasio aktivitas dan profitabilitas. Semoga bermanfaat. Salam dari Pak Yuli. Silahkan dicatat, pun nanti akan saya share ya di deskripsinya, akan saya share ke adik-adik semua. Salam.